Jadi uang yang saya berikan ke dia itu ternyata dia gunakan untuk kebutuhan pribadinya. Dila Leo Amori akhirnya memenuhi panggilan penyidik Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Selasa 24 September 2024. Untuk diketahui, Dila Leo ini dilaporkan oleh pengusaha asal Jakarta, Linda, atas kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan. Adapun awal mula kejadian yaitu, Dila Leo menawarkan kepada Linda proyek kantung parkir batubara di Tembesi, dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 70% dari keuntungan yang didapat. Di mana dalam proyek tersebut, Linda sebagai pemodal lalu dibuatkan rekening bersama, atas nama Linda dan Dila Leo. Linda sudah transaksi ke rekening bersama tersebut sebesar 2.500.000.000 rupiah, kemudian setelah dilakukan pengecekan mutasi pada rekening bersama, diketahui Dila Leo melakukan pemindahan dana ke rekening pribadi. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan Linda, dan patut diduga dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Dila Leo. Linda sudah melayangkan somasi kepada pihak Dila Leo, namun sampai saat itu tidak kunjung digubris dan dianggap Dila Leo tidak ada etikat baik. Maka atas kejadian ini, Linda merasa sangat dirugikan dan melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Ya, ternyata itu pun yang dia kenalkan kepada saya ternyata bukan keponakannya Gubernur Jambi. Gitu. Nah, sebelumnya dia juga minta buru-buru minta dibelikan kapal gitu kan, karena proyeknya mau jalan. Waktu itu saya masih percaya, akhirnya beli kapal untuk proyek yang kantong parkir. Jadi kantong parkirnya di Jambi itu ada gitu kan, tapi ternyata bukan dia yang punya proyeknya. Jadi dia hanya mengatasnamakan, tapi dia melakukan kayak bikin seolah-olah proyeknya itu sudah dikerjakan oleh dia. Jadi ada beberapa dokumen dia berikan kepada saya, terus ada dokumen kantong parkirnya juga diberikan ke saya, tapi ternyata itu bohong semua. Bu, kalau boleh tahu ini bergerak bisnisnya di bidang apa sih, Bu? Minyak. Minyak? Iya, minyak. Berarti proyek itu bisnis minyak ya? Iya, bisnis minyak. Jadi yang aku tahu, dia punya proyek bisnis minyak, tapi ternyata diduga ini orang ternyata pelaku ilegal minyak di Jambi. Untuk pelakunya sendiri berapa orang? Untuk pelakunya sendiri itu Dila Leo, dan berikut ada karyawannya, namun karyawannya itu justru malah tidak tahu menahu uang itu untuk apa gitu. Jadi uang yang saya berikan ke dia itu ternyata dia gunakan untuk kebutuhan pribadinya gitu. Bu, berarti si pelaku itu dilaporkan oleh Ibu, sekarang lagi diperiksa di Polda ini? Ya, sekarang diperiksa di Renakta unit 3 itu kan. Sebelumnya dia tidak hadir gitu, dan baru sekarang dia hadir. Atas laporan Ibu? Atas laporan saya, penipuan dan penggelapan. Sebetulnya kita ada dua objek, jadi ada penipuan dan penggelapan, ada juga utang piutang. Nah, yang utang piutangnya itu dibuat akta utang piutang. Nah, akta utang piutangnya pun itu sebetulnya masih ada sisanya, itu senilai 900 jutaan kalau akta piutangnya. Nah, di akta piutang waktu itu saya ngirim yang papan bunga di Jambi. Saya kirim papan bunga ke Jambi itu sebanyak sekitar belasan lah, saya kirim papan bunga ke Jambi, ternyata viral di Jambi. Ternyata dia melaporkan saya undang-undang IT. Padahal sebelumnya saya sudah somasi. Saya sudah somasi, di somasi sudah jelas apabila dia tidak ada itikat baik kepada saya, maka dia siap untuk ke media sosial, ke berita gitu. Dan dia tidak ada itikat baik sama sekali. Akhirnya ya saya kirim karangan bunga itu dan viral di Jambi itu. Tapi saya dilaporkan undang-undang IT sama dia di Jambi, di Polda Jambi. Bu, yang membuat Ibu yakin soal pemberian uang tadi apa sih, Bu? Nah, yang membuat aku yakin, pertama dia memberikan dokumen bahwa dia mempunyai agreement sendiri dengan si keponakan gubernur ini. Jadi dia jelaskan semuanya, keuntungannya semuanya dia jelaskan. Bahkan kami bertemu
dengan katanya keponakan yang sekarang saya baru tahu bahwa ternyata dari orangnya langsung, Bu, namanya Pak Arya. Pak Arya itu adalah yang punya proyek kantong parkir. Dan dia ternyata ketika ketemu dengan aku, dia hanya mencari investor, bukan Dilaleo ini yang mendapatkan proyeknya gitu. Dia justru nggak tahu kalau aku ini investornya. Jadi aku tahunya Dilaleo tuh komitmen, kita ketemu 3 kali, komitmen. Pantas saja aku tuh nggak boleh nanya apa-apa, karena memang aku nggak ngerti soal minyak, jadi aku percaya gitu. Karena sudah ditemukan kan 3 kali pertemuan, terus juga saya datang nyari-nyari kapal ke Batam, terus saya disuruh datang ke Jambi untuk melihat proyeknya gitu. Akhirnya itu yang membuat saya percaya. Bu, ini berjalan sudah berapa lama, Bu? Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun Iya, lebih. Dan kerugiannya sendiri, Bu? Kerugiannya ketika kalau di rekening bersama itu 2,5 M gitu. Terus kalau di akta piutang totalnya 4,6 M gitu. Kalau secara bisnis itu kita sangat rugi ya, karena di bisnis itu perputaran uang tuh setahun itu bisa mendapat lebih dari itu, berlipat-lipat gitu. Tapi ini karena dia seperti itu, justru saya yang rugi banyak. Pertama, saya ketika saya WA nggak pernah dibalas, saya harus berangkat ke Jambi. Di Jambi baru dia komunikasinya benar gitu. Terus saya harus banyak pengeluaran gitu. Jadi 1 rupiah pun enggak. Tapi dia sudah memutarkan uang saya, itu sudah mendapatkan keuntungan gitu. Dan diduga dia menjalankan proyek ilegal. Ibu tahu sejak kapan mulai Ibu tertipu dengan si pelaku ini? Iya. Jadi bulan Maret 2023 itu aku mengirim uang. Nah, di jangka waktu 2 bulan, aku merasa kok ada yang janggal gitu. Karena aku pernah bilang pada saat bikin rekening bersama, saya pernah bilang tolong emailnya masukkan nama email saya. Tapi ternyata dia tidak memasukkan email saya. Jadi dia dari awal sudah memang mau menipu gitu. Jadi email nggak masuk, jadi ketika duit keluar, emailnya nggak masuk ke saya gitu. Nah, saya mulai janggal, akhirnya saya cek mutasi. Begitu saya cek mutasi, 2 bulan tuh uangnya udah habis gitu. Begitu saya cek, ternyata dia alihkan ke rekening pribadinya gitu. Di situ saya mulai nggak langsung marah ke dia, tapi saya mulai cari tahu sendiri. Saya tanya uang masih ada nggak? Dia bilang uang masih ada Kak. Padahal saya sudah tahu uang pun nggak ada. Dari situ saya mulai tahu bahwa oh ini orang memang bohong. Tapi orangnya memang secara attitude, saya juga percaya secara attitude sopan, baik gitu kan, tepat waktu. Tapi kesini-sini ternyata orangnya memang nggak tepat waktu banget. Ini nanti setelah ketemu Ibu akan bicara dengan si pelaku ini? Iya, saya mau bicara dengan dia karena setiap WA saya nggak pernah yang namanya balas sama dia gitu kan. Tapi malah dia bisa membayar lawyer gitu. Bisa membayar lawyer tapi nggak mau kembalikan uang ke saya gitu sih.